guys, apa kabarnya di rumah aja? Semoga tetap baik-baik sih ya. Dan yang mulai bosan mungkin bisa ngelihat kita punya live hari ini karena saya kedatangan teman saya, David. Halo. Ya, apa kabar? Puji Tuhan sehat. Sehat. Karena kita masih bisa ketemu ya, jadi pasti sehat-sehat aja sih. Dan kita udah melakukan jaga jarak nih sekarang. Dijarakin. Physical distancing ya? Social distancing. Oh, iya. Dengan ada meja lagi di tengah. Oke, kita mau ngobrol nih, nanya sama kamu gimana selama di rumah? Selama di rumah ya, perasaan campur aduk ya. Jadi kita. Apa nih, kayak asinan dong ya? Oh, asinan Bogor. Asinan Bogor. Jadi kita diwajibkan untuk stay di rumah selama beberapa hari aja, itu sudah sesuatu yang stressful ya. Maksudnya untuk ada di satu ruangan terus menerus gitu, itu udah nggak enak. Ditambah lagi dengan kabar-kabar di luar gitu, kayak contoh penyebarannya seperti apa tentang COVID ini kan, terus korbannya seperti Benar. apa. Itu bakal bikin tambah stres sih kalau Iya. kita nggak bisa manage ya. Betul. Jadi kita walaupun di rumah tapi aduh, dikit-dikit buka detik.com detiknya Baca-baca berita, malah jadi kita malah bukannya tenang, malah tambah nggak tenang sekalipun Malah jadi di worry rumah ya, sendiri. jadi worry sendiri. Nah terus jadi gimana dong kalau pas lagi worry sendiri kayak gitu? Sebenarnya gini ya, kalau menurut gue pribadi ya, walaupun situasi lain gak enak, tapi kita selalu berpikir bahwa di balik situasi gak enak pun pasti ada hal positifnya. Bukan bermaksud untuk mengatakan sesuatu yang mengenakan untuk keluarga yang ditinggalkan oleh pasien. Contoh ada orang-orang yang keluarganya atau kerabatnya menjadi korban dari pandemi ini. Tapi kalau dari gue pribadi banyak hal yang bisa kita pelajari. Contohnya gini, gue mau ngomongin yang jauh ya, maksudnya gue sharing pengalaman gue sendiri ya. Iya. Jadi waktu mulai masuk ke dalam tahap karantina, punya banyak waktu di rumah, banyak hal yang akhirnya jadi biasanya nggak pernah dipegang atau nggak pernah dipelajari, akhirnya bisa ada waktu untuk mempelajari. Contoh tentang kebetulan kalau gue passionnya di audio video production ya, jadi bisa belajar untuk produksi audio dengan baik. Berarti punya YouTube channel sendiri dong? Waduh. Iya. Masih merintis, Masih belajar. Nah berarti dengan adanya pandemi ini, karena sekarang udah punya skill baru, siapa tahu ya nanti jadi punya kesempatan YouTube channelnya jalan guys, gitu. Iya. Oke. Iya kayak buat yang cewek-cewek juga mau nggak mau jadinya bisa belajar masak sih gitu kan dari sekarang. Iya, Dari itu kayak resep-resep baru bermunculan di mana-mana terus gitu. Mungkin kalau dihitung-hitung aku sendiri aja juga jadi belajar beberapa resep baru. Paling enggak ya seminggu bisa 2 kali atau 3 kali ya kan ngeluarin resep baru. Istilahnya ini the power of kepepet ya. Iya Jadi benar. kalau kepepet mau nggak mau jadi bisa. Daripada udah bosan di rumah kan ya nggak ngapa-ngapain nih, apa adanya semuanya sekarang jadi bisa dimasak juga gitu loh. Itu kalau buat yang kita yang biasa yang masak di dapur sih. Oke, terus kira-kira buat anak-anak muda itu kan, apalagi kalau misalnya ya pernah muda lah ya, Mas David. Saya masih muda loh pemirsa, masih tolong muda. klarifikasi. Maksudnya lebih muda gitu ya, Iya. masih sekolah, kuliah, mereka jauh bakal lebih bosan sih, apalagi lebih stres banget karena harus belajar dari rumah, online, tugasnya banyak banget lagi kita dengar-dengar gitu kan. Jadi kira-kira kasih mereka masukan apa nih biar mereka tetap semangat gitu loh di rumah. Kasih masukan apa? Iya. Jadi buat semua teman-teman, menurut saya pribadi harusnya tidak ada yang berubah ya dengan adanya pandemi ini. Kalau biasanya contoh kita rajin belajar, sampai hari ini pun harusnya kita tetap rajin belajar. Hanya mungkin ada beberapa hal yang perlu di-adjust. Contoh caranya. Kalau biasanya kita disiplin dengan orang tatap muka, tapi di sini kita belajar dengan disiplin walaupun tidak tatap muka. Oh Itu benar. seperti itu sih. Dan Jadi kayak punya integritas. iya, ya kan? pada akhirnya situasi ini mengajari kita juga sesuatu yang lain. Betul. Maksudnya di balik hal yang tidak mengenakan, tapi saya percaya bahwa ada sesuatu yang bisa kita pelajari dari situasi itu. Iya, banyak time management juga sih kalau menurut aku yang bisa dipelajarin selama ini, kayak gimana kita bagi waktu, terutama kalau di rumah ya mungkin anggota di rumah aja udah berapa orang gitu kan, mungkin ada yang work from home juga atau belajar dari rumah juga gitu kan, online. Ya gimana kita nggak bentrok sama mereka tapi ya benar-benar menjadikan ini
satu kesempatan untuk berdamai ya sama orang-orang rumah Iya. juga gitu. Betul. Dan ada kejadian lucu, jadi beberapa teman yang masih kuliah, awal-awal mereka kayak, wah seru nih belajar dari rumah nih, enak nih, nggak ada dosen, nggak ada yang ngawasin, belajar bebas kan. Tapi pada akhirnya mereka pun kesulitan atau jenuh karena ini tuh lama gitu. Bener. Jadi yang mau saya sampaikan juga, kalau kalian ngerasa oh ini seru nih apa segala macam dan kalian tidak bertanggung jawab melakukan hal-hal kewajiban kita, Anda akan jenuh sendiri gitu. Yakin. Untuk itulah makanya banyak hal-hal yang dipelajari, contoh audio video production kalau saya, mungkin kalau untuk perempuan gitu, masak lah apa sih. Iya benar. Iya, hal-hal yang di rumah nggak bisa dikerjain, maksudnya bersih-bersih rumah itu juga kayaknya perlu ya gitu buat zaman now gitu. Apalagi kalau nanti mau sekolah ke luar negeri mungkin gitu bakal tinggal sendiri gitu kan, udah pasti ya siapa lagi yang beresin, masa suruh orang lain kan, tahu bukan diri sendiri gitu. Oke, jadi pesannya itu aja kira-kira sore hari ini. Yes. Kalau mau tambahin nggak apa-apa loh. Kita mau ingetin teman-teman supaya stay positif, jaga posisi hati lah gitu kan, jangan terlalu ke distract juga sama apa yang didengar di berita yang ada. Jadi ya cepet adaptasi, karena mau gimana pun kita tahu mungkin ini jangka waktunya akan panjang, nggak ada yang tahu juga sampai kapan akan berakhir. Tapi yang pasti kita mau tetap kalau teman aku David bisa semangat, aku juga sendiri masih tetap semangat, jadi kita ya teman-teman juga pasti bisa. Oke? See you on the next channel. Bye bye.